Baik, berikut ini adalah tata cara bagaimana kita melakukan extracting data sampai cleaning. Baru tahapan itu, kita yang pertama buka API Collect. Di sini kita contoh adalah logbook untuk kedelai hitam. Salah satu yang bisa kita gunakan, kita download dari API Collect. Hanya ada pilihannya CSV atau Johnson, jadi tidak bisa langsung dalam bentuk Excel. Kemudian kita ekstrak dari logbook tersebut. Nah, kita beri nama sesuai dengan tanggal dan komoditasnya supaya nanti kita tidak salah gitu kan. Nah, karena ini di sini muncul banyak sekali sheet. Nah, sheet ini menunjukkan bagaimana session atau section ataupun branch dari masing-masing pertanyaan. Ada pengelompokan pertanyaan yang itu di API dikelompokkan dalam bentuk sheet, sehingga kita perlu buka, kita lihat. Nah, di sini kalau digabungkan satu persatu itu sangat membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai 3-4 jam. Maka saya kembangkan aplikasi menggunakan Python. Di sini kita gunakan Python untuk bisa menggabungkan antar sheet. Itu cepat atau lambatnya tergantung jaringan internet, kemudian juga bergantung pada banyak data yang kita analisa. Kita tinggal submit saja data itu, kemudian akan terrecord tersendiri per satu file dari macam-macam sheet yang muncul tadi. Nah, ini sudah muncul dan kita buka filenya. Nah, inilah yang muncul, banyak sekali angka 0 maupun NaN yang itu muncul, dan semua angka di situ tidak bisa langsung dianalisis. Kenapa? Karena di API itu disimpan dalam bentuk teks, bukan number. Walaupun di API kita beri opsi number, tapi munculnya adalah dalam bentuk teks. Kita hilangkan dulu NaN supaya tidak mengganggu. Kemudian kita gabungkan beberapa kolom menjadi satu gabungan supaya kita tahu ini VF siapa, atau pengambil data siapa, atau enumerator siapa yang mengambil data. Nah, kemudian kita lihat, kita cek, kemudian baru kita hitung secara manual dengan menggunakan Excel kira-kira berapa angka dari peningkatan data yang sudah dilakukan. Kita lakukan analisa singkat untuk mengetahui berapa data yang masuk, yang dilakukan oleh atau yang sudah didata oleh para enumerator. Nah, kita bisa lihat, nah, apakah semuanya datanya sudah lengkap. Ternyata ada 1 kosong. Nah, seringkali atau kadang kebanyakan, nah kenapa kok bisa kosong, ini kita perlu cari apakah sistemnya atau memang belum terjawab. Oh, ternyata Pak Kuseri. Nah, kita hilangkan, kemudian kita tambahkan ke Pak Kuseri yang kosong, tidak ada. Kemudian kita copy paste dari semua data ini, rekapan, kita buka file yang kita sebut file acuan untuk mengetahui file-file kita. File acuannya adalah ini, PSB1 acuan. Nah, kita merecord ini adalah data yang bersih. Nah, walaupun belum 100% bersih, tapi itu yang biasa kita olah atau kita jadikan seacuan setiap hari. Nah, ini sangat tidak sama gitu kan, ada beberapa nama yang tidak urut. Nah, ini yang perlu kita urutkan dulu. Nah, kalau kita pakai manual itu memang akan sangat lama untuk kita berarti kita pakai fungsi supaya apakah namanya ini benar-benar sama gitu kan. Nah, kita perlu cek untuk urut dari masing-masing nama. Ketika namanya sudah urut semua, sudah betul semua, jangan lupa ditulis tanggal 30 Mei untuk mengetahui, karena ini data terbaru dan itu sudah dilakukan pembersihan tadi dan diurutkan, bisa enak itu kan, sehingga kita tinggal ngecek kenaikannya. Oh, kira-kira naiknya ada berapa dari hari ini dibandingkan hari yang kemarin. Nah, ini data harus setiap hari kita cek atau kita turunkan ataupun kita lakukan copy. Nah, ada satu yang naik ya, Sujarwo. Tadi Sujarwo sudah kita konfirmasi, ternyata ada data yang kosong, hingga kita perbaiki menjadi angka 5. Itu sudah kita konfirmasi ke
VF yang bersangkutan. Nah, kalau bagaimana kalau menemukan data tambahan, maka data tambahan itu kita masukkan ke nama yang sama, ke VF yang sama untuk membandingkan. Nah, supaya membandingkan apakah ini sama atau tidak, tambahannya siapa namanya, maka kita perlu melakukan pembuktian. Nah, kita lakukan satu persatu. Nah, ini ada data yang kosong kan. Tadi kita perlu bandingkan apakah datanya kosong atau enggak. Kita cek duplikasi data. Dan ini dilakukan untuk semua pertambahan data. Nah, ternyata benar yang kosong adalah duplikasi, sehingga memang benar capaiannya per tanggal 30 pagi itu adalah 5 orang, sehingga sesuai. Nah, kalau ada tambahan kita harus insersi satu persatu. Kenapa? Karena pengisiannya itu tidak bisa, atau di app itu mengisinya sesuai dengan jam, sehingga tidak bisa kita copy paste yang langsung kita tambahkan semua. Contoh, kita ada penambahan ya kita masukkan satu persatu itu sesuai dengan urutan per VF-nya. Tidak bisa kita langsung copy paste semua karena tidak urut, ada row 29, 33, 36, 38 maupun 40. Nah, itu kalau di copy paste biasa pasti akan merusak file acuan yang menjadi pegangan per harinya. Nah, itu menyebabkan data untuk dipindahkan harus satu persatu dan dilakukan proses cek duplikasi nama supaya tidak double. Nah, setelah itu baru bisa kita rapikan kembali. Nah, contoh ini data karena sudah clean, sudah benar, tidak ada kenaikan lagi, semuanya angkanya 0, ya sudah selesai untuk proses bagaimana memindahkan data dari API ke Excel. Nah, kemudian kita harus menghitung berapa rekapan dari masing-masing orang. Nah, ini sudah kalau kita jumlahkan satu persatu, ada 3 sheet komoditas, BSB maupun padi. Nah, ini akan sangat tricky kalau kita jumlahkan secara manual. Ini harus kita cocokkan namanya sesuai dengan yang tadi itu. Jadi komoditas, nama urut pertama siapa, nomor urut kedua siapa, urut ketiga siapa, itu harus kita cocokkan satu persatu. Nah, ini bisa disiasati supaya lebih mudah. Saya juga buat aplikasinya menggunakan Python itu sehingga tidak menuntut banyak waktu. Jadi munculnya adalah seperti ini, ada non padi dan kedelai, ada kedelai hitam maupun padi, sehingga kita tinggal jumlah saja. Ini juga ada kelemahannya, yaitu tidak diketahui BSB, sehingga kita masih perlu mengklasterkan per areanya. Nah, ini yang diperlukan, kita buka file yang lain untuk memastikan namanya dari kelompok atau area 1, area 2, area 3 dan seterusnya. Itu adalah bagaimana kita merekap setiap area capaiannya seperti apa, siapa enumerator yang ataupun VF yang sudah melakukan pendataan ataupun yang belum. Nah, itu tadi sebagai gambaran bagaimana data dari API yang begitu banyak per kolom-kolom menjadi Excel dalam satu kolom. Nah, ini contoh NaN. Nah, ini ada satu kolom untuk kita harus membersihkan dan kita harus konversi karena memang belum semuanya di API dalam bentuk angka. Jadi kalau ada tanda seperti tadi harus kita convert ke angka. Minimal ini yang dilakukan setiap hari, kemudian nanti 1 minggu sekali baru kita cek konfirmasi ke para VF apakah datanya sudah benar. Nah, ini masih banyak ditemukan angka-angka 0. Nah, untuk menghilangkan angka 0 itu kalau satu persatu pasti membutuhkan banyak waktu, maka juga perlu dikembangkan aplikasi, dan saya kembangkan juga aplikasi ini menggunakan Python untuk melakukan cross check ataupun menghilangkan angka 0. Itu kita tinggal running saja untuk bagaimana kita menjalankan Python itu untuk dia bisa mendeteksi. Sekali lagi, rumus ini ataupun formula ataupun script dari Python ini tidak serta-merta bisa dibuat, tapi kita harus melakukan trial beberapa kali untuk memastikan bahwa memang data itu sudah betul, data itu sudah benar gitu. Jadi ini yang harus kita cek.
Nah, ini jangan sampai keliru. Nah, ini kalau kita keliru pasti tidak akan bisa berjalan gitu kan. Nah, ini contoh sudah dilakukan tapi ini tidak sesuai dengan apa yang mau dilakukan atau pembersihan. Nah, contoh ini. Nah, ini kan ini sudah dilakukan tapi bukan file ini yang dicari. Padahal yang mau dilakukan pembersihan adalah di raw data atau di bagian rekap data harian. Nah, ini kita harus buka lagi dan cepat atau tidaknya tergantung pertama jaringan internet itu yang bisa kita lakukan pembersihan. Ini contoh, kalau kita gunakan yang lain ternyata kita juga harus terus lakukan cross check untuk melihat data bahwa data itu betul. Nah, ini contoh data masih kotor. Nah, ternyata sheet yang harus kita bersihkan bernama sheet all. Itu kita cek all, kita lihat. Nah, ini cepat atau tidaknya bergantung dari banyaknya data yang harus dibersihkan, kemudian banyaknya angka-angka 0 maupun huruf O yang harus kita bersihkan. Nah, ini kita simpan dengan nama lain dulu supaya nanti kita bisa pindahkan ke menjadi data acuan. Ini harus kita lakukan paling tidak 2 hari atau 3 hari sekali. Nah, kita bisa cek apakah masih ada angka nolnya. Enggak, oh, ternyata sudah bersih angka 0 maupun huruf O, hanya angka 0 dan huruf O, sehingga memang tidak mudah untuk melakukan kesalahan karena betul-betul dicek untuk menjadi acuan data. Ini kita copy paste untuk memastikan apakah sudah betul semua data yang masuk semua. Nah, itu ada beberapa kolom yang memang di bawah itu tidak sesuai misalkan atau tidak muncul. Karena apa? Karena itu juga terjadi bagaimana VF itu keliru, padahal logbooknya adalah kedelai hitam tapi memasukkan di padi, sehingga kalau mengulang lagi mereka juga membutuhkan waktu. Maka saya pindahkan dari data logbook padi ke logbook BSP. Nah, itu adalah salah satu cara untuk kita bagaimana melakukan proses cleaning data. Tadi betul-betul menghilangkan angka 0 dulu, belum sampai melakukan validasi atau mengecek jawaban responden itu sesuai atau tidak. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa kita lakukan bagaimana data itu siap digunakan. Nah, setelah data itu siap digunakan, kita bisa lihat misalkan di MH gitu kan. Contoh satu, kita buka di sebelumnya, bagaimana data tadi itu kalau kita bandingkan antara logbook 1, 2, 3 dalam fase yang berbeda itu tentu tidak akan bisa urut nama petani kalau dihubungkan dengan luas sawah masing-masing petani. Maka kita perlu mengurutkan data terlebih dahulu. Nah, setelah data diurutkan, ya mengurutkan data kalau cuma 10 mungkin akan mudah, tapi kalau sampai 35 atau 100 apalagi sampai 600 itu pasti membutuhkan waktu, dan itu memang perlu lagi untuk pengembangan aplikasi. Saya sudah mengembangkan aplikasi pakai Python untuk mengurutkan data, sehingga di satu sheet ini sudah ada semua jawaban dari responden mulai dari fase 1, 2, dan 3. Jadi memang sangat panjang dan jawaban masing-masing responden tadi sudah clean. Nah, ini fase 1 sampai di set, fase 2 sampai EB, dan fase 3 selanjutnya itu sudah urut itu, sehingga bisa kita lakukan pengurutan. Nah, contoh ini adalah bagaimana kita membandingkan data awal urut-urutannya yang antar file atau antar logbook atau antar sheet yang berbeda. Nah, ini memang agak berbeda antar satu sheet dengan sheet yang lain. Fase 1, 2, 3 memang perlu untuk dilakukan pengurutan data, sehingga data itu kalau dibaca memang benar-benar bisa lurus, bisa inline. Nah, itu bisa dilihat urutan masing-masing
petani itu sudah ada urut-urutannya sendiri sesuai enggak dengan urutan bagaimana bisa masuk. Nah, misalkan ini contoh kita filter satu nama gitu kan, satu VF itu, karena pengurutannya bisa berbeda karena datanya masuk itu tidak sama itu. Jadi misalkan responden 1 diambil atau mendata hari pertama, bisa saja di fase berikutnya dia diambil di hari ketiga itu, sehingga memang tidak sama, sehingga perlu cek satu persatu apakah memang sama urutan antara responden 1 dengan responden yang lain. Nah, contoh ini satu enum ada Muhadi Jemina Soekarti, sama enggak ketika itu kita bandingkan di urutannya. Nah, ternyata ini sudah sama karena sudah diurutkan. Kalau ada pertanyaan, bisa enggak diurutkannya pakai Excel saja tanpa Python? Itu bisa. Tapi kalau datanya sedikit, sedangkan kolom kita ini kan sangat banyak sekali. Saya sudah mencoba itu untuk pakai fungsi sort, itu tidak bisa digunakan karena komennya dari Excel too many column. Jadi terlalu banyak kolom yang harus di sort itu. Nah, kita tidak bisa di sort itu kolom 1 sampai 10 dulu, itu pasti akan merubah semua struktur dari masing-masing data itu, sehingga nanti tidak akan akurat bagaimana kita melalui atau melihat perilaku dari para petani itu. Jadi ini masih membandingkan antara satu uji sampel apakah memang datanya sudah urut. Itu ini sudah saya running dulu sebetulnya dengan menggunakan Python untuk mengurutkan data sehingga benar-benar data itu sudah bisa terurut, dan nantinya ketika dijadikan ke dalam satu sheet, yaitu sheet dari saya kasih sort raw data gitu, itu sudah urut semua sehingga ini datanya sudah sangat urut 1 sampai 3. Nah, inilah fungsinya data yang sudah urut adalah di sini gitu, hingga kita bisa menggunakan perhitungan di fase 1, 2 maupun fase 3 yang akan digunakan oleh Mel untuk memasukkan data tersebut di MRV ataupun indikator-indikator yang lain. Nah, ini sudah fungsi sehingga kalau ada hal yang janggal sebenarnya bisa di tracking di sini. Itu misalkan masing-masing pertanyaan, jawaban apakah sudah sesuai rumusnya atau tidak. Memang diperlukan fungsi yang lain itu untuk bisa melakukan checking, itu misalkan dibantu, oh benar ini rumusnya adalah sama, oh benar, oh rumusnya ini keliru dan lain sebagainya. Itu bagaimana data itu bisa diolah sampai sejauh ini, yaitu dalam bentuk dashboard, dalam bentuk tabel, belum dalam bentuk grafik maupun belum dilakukan analisis lebih mendalam. Terima kasih, semoga bermanfaat bagaimana API itu bisa sangat baik, tapi memang sangat tricky itu karena API adalah open source yang memang fungsi dan gunanya hanya untuk mengumpulkan data, tidak bisa dilakukan penghitungan-penghitungan, beda dengan aplikasi yang lain yang berbayar mahal dan itu bisa digunakan rumus-rumus yang langsung bisa dilakukan perhitungan di aplikasi tersebut. Kalau API tidak itu. Nah, kalau untuk mengurutkan nama misalkan, kenapa tidak bisa diklik misalkan nama dari enum ataupun nama dari responden? Tidak bisa karena API dibatasi 200 pertanyaan, yang itu memuat juga dari jawaban-jawaban para responden, sehingga dia langsung akumulasinya sampai 300 jawaban dan responden. Kalau dimasukkan sangat tidak memenuhi kuota dalam satu kolomnya atau dalam satu aplikasi atau dalam satu form. Itu yang bisa dibagikan. Semoga bermanfaat bagaimana API bisa bermanfaat untuk kita walaupun memang perlu banyak treatment lanjutan. Terima kasih.